LK dimanapun Anda berada, selamat datang di LK Indonesia Lawak Club. Yeah, L2 Band sudah bersiap-siap membakar kita semuanya. Panelis juga sudah siap membakar kita semuanya. Karena kalau yang namanya menikmati LK itu harus dibawa nyantai aja. Nggak usah Pak, harus terlalu serius. membakar apaan? Membakar Dia tiap semua. nyanyi gak pernah pol, Pak. Ini gimana coba lihat. L2 Band. Yeay. Ya, malam hari ini dengan para panelis kita akan membicarakan mengenai diskriminasi gender di kantor. Jadi mengenai masalah gender. Apalagi wanita selalu lebih daripada lelaki keinginannya. Seperti itu. Belum Ini pulang sebenarnya Maaf Pak, maksudnya? Ya, Maksud kata-kata ngerasa Bapak? dirinya harus lebih. Biasanya kalau misalnya sekarang suaminya direktur di sebuah perusahaan, biasanya istrinya itu adalah jadi komisaris utama yang ngatur si lelaki. Biasanya wanita keinginannya seperti itu. Jadi maksud Bapak, Karena ada pepatah mengatakan seperti ini. Di balik suksesnya seorang lelaki pasti ada wanita hebat di belakangnya. Ya benar ya? Di balik yang namanya lelaki tidak sukses, ada wanita lain di depannya. Ngalangin dia, ngalangin. Ngalangin kagak bisa maju-maju. Pak Denny, Pak Ya. Denny, tahu tas Ana nggak di mana? Hah? Tas. Tadi Ana masuk ke bawa tas, Pak. Bawa tas. Tas Ana mana? Nanti urusan tas gampang lah. Gampang itu. Ini sebenarnya yang kita akan bicarakan ini adalah skrip pada bulan April. Cuman waktu itu tidak kepake, waktu pas acara Kartini. Kita baru bahas sekarang karena ketika kreatif bingung, ini apalagi? Udahlah yang April aja diambil lagi. Ya Maafkan. gitu akhirnya. Ini bukan skrip April, Ini ini skrip skrip Desember April. tahun lalu. Hah? Hari Ibu. Iya, oh iya pas hari ibu ini Lebih ya. lama lagi justru ini. Bukan Pak Denny, itu Kan, Pak. anak-anak kreatif tuh luar biasa Pak Iya, iya, Denny. Ini Iya. salah satu hal harus kita angkat ini Iya. Pak Denny. Bagaimana supaya diskriminasi gender itu tidak terjadi dimanapun Pak Denny, maupun di kantor, di sekolah, di lingkungan kita Pak Denny. Oh berarti Anda mendukung ya namanya sementara kalau misalnya di emansipasi ini wanita itu ingin pekerjaan-pekerjaan lelaki pun dikerjakan oleh wanita. Nah Pak Jarwo sendiri memandang wanita itu seperti apa? Saya ingin tahu. Saya melihat wanita itu Pak Denny seperti ibu saya Pak Denny. Oh berarti harus dihormati. Dihormati, Ah. kita sayangi, Betul. kita lindungi, Iya. kita hargai Pak Denny. Iya. Saya mau tanya kalau Cipan sendiri melihat seorang lelaki itu seperti apa? tergantung laki-lakinya. Nah tidak seperti Kalau Bapak berarti ya? laki-lakinya Iya dong. seperti saya gimana Cipan? Nah, Bapak yakin saya mau jawab? Nanti Bapak sakit hati loh. Apapun jawaban dari Anda, saya rela ikhlas Cipan. Oke silakan Cipan. Kalau mendeskripsikan Pak Jarwo agak susah Pak kalau kita umpamakan dengan makhluk hidup. Kalau pakai barang boleh Pak. Gimana? Kalau dideskripsikan pakai makhluk hidup seperti Bapak atau seperti saudara itu saya agak susah. Susah ya betul. Saya kalau ngeliat beliau lebih kayak Pak. Mungkin, hah? Lebih Anda itu Cipan seperti pohon pisang. Nah. Punya jantung tapi nggak punya hati. Kang Denny, sebentar. Sebenarnya kita harus hati-hati loh dengan perumpamaan Pak Jarwo bahwa setiap perempuan itu dia lihat sebagai ibunya. Pantesan ngeliat perempuan mana Bapak bawaannya pengen diklonin terus ya. Ini justru bahaya, itu dia kenapa potensi pelecehan seksual justru cenderung terjadi. Karena dia merasa perempuan ini ibunya akhirnya yang gelendotan lah, yang dia rangkul kan ibunya sendiri. Pak Denny, Ya. sepertinya Licin Wei nggak ngerti. Licing weh. Ini saudaranya Cipan. Lagi berkunjung dia ini. Betul Ya, Pak. mungkin Kebetulan. Pak Denny bisa. Iya. Mana Ini di kebetulan saudaranya Cipan nih dari Suriah, Meng. Oh Surya gimana? Suriah, emang nggak boleh di Suriah ada yang kayak begini? Boleh aja kali. Iya, cuman kan karena masalah perang dia akhirnya pindah ke sini. Sama orang Tiongkok Gitu. tuh di mana-mana Pak Denny. Hah? Nyebar dia. Nyebar. Masa Tapi ngerti Suriah? kan ya, masih ngerti ya? Belum Pak. Kasih bahasa Tiongkok dulu dong kan. Tuing se ku aing, cui ki seng kiu, wakasi, wakacai,
Wakayo. Itulah, kira-kira dia ngerti tapi kan. Tuh, ngerti dia kalau udah ngomong gini. Saya nanya sama Yadi deh. Tapi Yadi. sebelumnya saya yang nanya dulu Pak, boleh? Boleh. Tas Ana di mana? Tas. Hah? Tas Ana di mana? Dari tas lu. tadi masih tas aja dia. Tas lu sama bapaknya Sony Wakwau. Dijonggol dong. Ada apa ingin bertanya dengan saya? Saya mau tanya sama Yadi. Yadi memandang seorang wanita itu seperti apa Yadi? Wanita itu adalah makhluk Tuhan yang harus kita lindungi. Mm-mm. Sesuai dengan kata-katanya perempuan. Wih, pe. Pe-nya. Perempunya itu artinya tempat atau wadah Iya menyimpan. betul. Iya. Empuknya itu buat. Oh bukan empu ya? Iya, empuk buat. Empu buat. Ya jadi annya itu biasanya bukan selalu dipakai oleh bahasa Indonesia bukan kata Akhiran. yang sesungguhnya, akhiran. Misalnya main sekolahan, main-mainan seperti pistol-pistolan. Jadi perempuan itu tempat menyimpan pistol-pistolan. Hah? Dalam artian luar biasa. Jadi wanita itu tempat menyimpan rahasia, makanya seorang laki-laki itu selalu curhatnya sama wanita. Sama wanita. Tas Ana mana? Tas Ana mana? Itu Ana. Bapak dari mana ngomong-ngomong nih? Dari mana Pak? Kenalin dulu, Bapak ini Pak. mewakili dari mana? Perkenalkan. Saya Boleh. kebetulan ini dari kertas Kertas apa? binder ya. Artinya? Itu Kertas binder adalah itu apa? komunitas penuntas bidang diskriminasi gender. Oh. Jadi keren, dan keren. alhamdulillah di kantor yang baru ini ada 36 cabang. Di kantor yang ke-36 anak itu ditunjuk sebagai ketua security. Oh, Dia ngomong apa sih Pak? nggak tahu. Dia ketua security, Meng. Oh, tasnya dalam Hati-hati. tas Pak, tasnya hilang. Ini tumben Kimau tidak sama istrinya ini. Udah Pak, jangan ngebahas yang udah lewat Pak. Tapi kamu melihat seorang wanita seperti apa, Mau? Kalau wanita itu Pak, Mm-mm. ini saya serius ya, kebetulan Iya. saya dari bangku kotor. Iya, Abang-abang kurang konsen terhadap kantor. iya. Jangan lihat bangku kotornya Pak, boleh Iya. tepuk tangan. Jangan lihat bangku kotornya Pak, kenapa? Kebetulan ente diri. Oh nggak ada tas Ana Kagak di ada. mana? Nantilah gampang. Ya. Jangan lihat bangku kotornya tapi bagaimana cara saya mendapatkannya Pak. Daripada bangku yang nyaman tapi direbutan dengan cara kotor itu sangat tidak baik. Boleh beli tepuk tangan untuk saya? Iya. Saya kalau ada anak band yang bilang wanita itu racun dunia Pak. Tapi kalau kata hadis wanita itu adalah perhiasan dunia, betul Iya, Pak? betul. Kalau memang sekali. kita laki-laki yang beriman, kita akan memilih kata hadis. Kecuali kita kayak Pak Jarwo, dia laki kardus Pak. Seindah-indahnya perhiasan dunia. Tadi dulu Pak Denny, maksud Anda apa saya manusia kardus? Ralat. Kenapa emang? Itu lelaki kocrot. Lelaki kocot, lelaki kardus. Kocrot itu apa itu? Ya nggak tahu, tanya aja ke yang nyanyi lagu itu. Jadi saya mau mandang wanita itu adalah perhiasan dunia yang Betul. benar-benar harus kita rawat, harus kita poles agar dunia ini akan menjadi lebih indah Pak Denny. Seindah-indahnya perhiasan di dunia adalah istri yang soleha. Solehah. Betul. Makanya wajar kalau laki-laki itu pengen terlihat banyak, pengen lihat banyak perhiasannya 1, 2, 3, 4. Maksudnya Bapak apa? Biar gagah perhiasannya Biar banyak banyak. gitu ya. Saya mau nanya sama Ningrum nih. Pada Yuanita. saat mengatakan itu kepada istri. Ini Yuan Ningrum. Hah? Mending rumah aja Pak Yuan Denny. Ningrum namanya kan? Wanita. Iya Yuan Ningrum. Pak Denny, Ya, tas saya udah ketemu belum? udah belum? Belum, nanti tenang aja. Rusak Bu. Iya, mic-nya rusak. Enggak, udah dibenerin. Mas tolong betul. Ya emang saya orang speaker. Emang saya harus speaker. Itu salah satu bukti. Itu cara saya mengetes pria mana yang perhatian apa tidak. Iya. Jadi ketika saya berikan pancingan, saya lihat mana respon yang paling cepat, berarti pria itu pria yang setia dan pria perhatian. Wah, Terima Meng kasih. berarti Meng kamu dapat Meng. Yang seperti ini patut dilestarikan karena Iya. sudah jarang ada Lemes ya, saat Pak? ini. Iya. Pak. Oke. Saya lemes. Coba saya mau tanya dulu sama Ningrum. Ini Kok Ningrum sih? Yuanita bukan Yuan Ningrum ya? Kirain Iya. saya Yuan Ningrum. Siapa sih Ningrum? Setujukah Anda dengan yang namanya ada ya keistimewaan yang diberikan kepada wanita mengenai kalau di kantor nih cuti hamil misalnya? Setuju dong. Setuju? Saya Kenapa? sebenarnya, sebelumnya saya perwakilan dari Printer Jadul. Hmm, Printer Jadul adalah perkumpulan perempuan pintar jadi unggulan. Oke. Itu kalau cuti hamil biasanya orang masih banyak ininya. Ini ada yang cuti haid.
Nah kalau cuti haid sendiri gimana? Yang pertama, saya nggak ngerti gitu. Kebanyakan kan kaum pria yang mempermasalahkan hal ini gitu Iya. loh. Ya wajar mereka mempermasalahkan karena kan mereka nggak tahu deritanya kita kaum wanita, sakitnya perut kita, badan lemes, kepala pusing, nggak konsentrasi. Kalau kondisi seperti itu membuat kita juga nggak produktif di kantor. Akhirnya kan kantor juga yang rugi. Benar nggak Iya, cewek-cewek? Iya kan? Jadi wajar adanya aturan untuk cuti kalau kita mau hate gitu ya kan. Yang kedua adalah sebenarnya masalah diskriminasi ini tuh sudah ada sejak kita mendaftarkan diri atau pada saat perusahaan itu membuka lowongan pekerjaan. Contohnya adalah biasanya kalau untuk kaum wanita itu tertulisnya adalah dibuka lowongan kerja kepada wanita, syaratnya itu adalah belum menikah. Iya. Atau mungkin faktor lainnya adalah tidak boleh menikah selama kontrak 1 tahun. Iya. Betul kan? Itu kan sebenarnya sudah nggak fair gitu loh. Kalau mau begitu caranya, bagaimana kalau kondisinya itu disamakan aja? Enggak, Setuju tapi nggak? ada juga Pak pria yang habis masuk kerja ada jangka seperti itu tadi, tidak boleh menikah selama masa dinas. Iya ada. Yang Ya kan, laki-laki juga sama ada Ya itu. sama juga berarti nggak masalah. kan, Pak? Iya. Ini nggak ada itu yang namanya ketentuan mengenai itu. Tapi kalau Pak Jarwo bilang tadi bahwa laki-laki juga punya permasalahan tentu Banyak saja. permasalahan, gak hanya kaum wanita saja yang didiskriminasi, tergantung atasannya Iya. juga Pak Denny. Pak, boleh nggak kita bahas satu-satu biar kesannya kita profesional? Kan Iya. tadi Kang Denny ngebahas soal masalah undang-undang cuti haid untuk perempuan. Betul. Nah, saya mau nanya nih dari sisi Bapak sebagai laki-laki, menurut Nah. Bapak itu adil nggak? Adil untuk nggak perempuan? ada yang namanya cuti haid? Padahal dia itu bukan pesilat. Kalau pesilat boleh dong cuti. Haid! 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 Itu aid, Pak, itu aid. Hah? Ini host suruh keluar aja deh. Ya lancar ya. Pak itu bahasa apa sih Pak? Hah? Haid itu bahasa apa? Yang Bahasa Indonesia Indonesianya datang sebenarnya bulan. adalah datang bulan. Datang bulan. Lagi merah. Kalau misalnya. memang di undang-undang itu Pak Denny, para wanita diizinkan untuk cuti haid, kenapa laki-laki juga nggak boleh? Dapat cuti juga dong, misalnya menemani istrinya sedang haid. Justru ketika perempuan lagi haid, kita tuh nggak mau deket-deket sama laki-laki, terutama suami sendiri. Bikin Siapa kesel. juga yang mau deketin? Saya juga nggak mau. Tadi dia minta, tuh, Bapak nggak konsisten. Tadi Bapak minta cuti 1 hari untuk menemani. Sekarang Bapak bilang Bapak juga nggak mau. Saya cabut ucapan saya tadi itu. Gampang Pak Denny. Ya. Apa yang nggak bisa di Indonesia Lagi ini? kocrot. Ngomong salah cabut. Apa? Ya semua orang pada nggak paham sebenarnya Pak. Ini kenapa? Di sana keluar. Mengatasi masalah tanpa solusi. Men are from Mars and women are from Venus. Laki-laki berasal dari Mars dan wanita berasal dari Venus. Kola. Ana ufarijidan birikoikum jami'a wa ana arji'u minal madrasah. Oh Mars tuh madrosa. Oh Mars madrosa. Iya.